Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan hajimemashite watashi no namae wa Novatsuki Sukandi. Saya dari kelas 12 IOB SMK Negeri 1 Cimahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata yang sering digunakan dalam bahasa Jepang dan cukup penting untuk digunakan sehari-hari. Silakan simak penjelasan berikut. Ya, sekarang di depan kita ada huruf hiragana yang jika kita baca, yang pertama adalah koko, soko, asoko, dan juga doko. Di sini saya akan menjelaskan apa kegunaan dari koko, soko, asoko, dan juga doko. Tapi sebelum mulai, arti dari kata koko adalah di sini, soko di situ, asoko di sana, dan doko adalah di mana. Yang pertama akan saya jelaskan di sini adalah koko, atau artinya juga di sini. Koko dapat digunakan saat kita sebagai pembicara berada dekat dengan lawan bicara kita atau satu tempat dengan lawan bicara kita. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu saat kita dan juga lawan bicara kita berada di sekolah. Koko wa gakko desu. Di sini sekolah. Untuk pola kalimatnya adalah yang pertama, koko, lalu ditambah dengan wa, dan ditambah dengan keterangan tempat. Jadi, koko wa gakko desu. Contoh lainnya adalah kelas. Saat kita berada di kelas dengan teman kita. Koko wa kyoshitsu desu. Koko ditambah wa ditambah kyoshitsu, dan jangan lupa tambahkan dengan desu belakangnya. Yang kedua ada kata soko di situ. Soko berfungsi untuk menunjukkan posisi suatu tempat yang posisi tempatnya jauh dari si pembicara, tapi dekat dengan lawan bicara. Untuk pola kalimatnya sama seperti koko tadi. Soko ditambah wa ditambah keterangan tempat. Contoh di sini adalah toilet. Soko wa toire desu. Soko ditambah wa ditambah dengan toire dan juga des di belakangnya. Di sana toilet. Oke, dan di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat tanyanya menggunakan soko. Soko wa nan desu ka? Di situ apa? Kita di sini bertanya kepada teman kita yang berada di tempat tersebut. Dan teman kita bisa menjawab dengan kata koko wa toire desu. Di sini toilet. Yang ketiga di sini ada kata asoko. Asoko dapat kita gunakan untuk menunjukkan posisi suatu tempat yang letaknya sama-sama jauh dengan si pembicara dan lawan bicara. Maksudnya adalah saat kita bersama dengan teman tetapi kita posisinya jauh dengan tempat yang kita tunjuk tersebut. Sebagai contoh mudahnya, saat kita dan teman kita menunjukkan sebuah rumah sakit, byoin. Karena posisi kita dan teman kita jauh, contohnya di seberang jalan, dan di seberang jalan tersebut ada rumah sakit, maka kita akan menggunakan kata asoko. Pola kalimatnya adalah asoko ditambah wa ditambah keterangan tempat. Jadi, asoko wa byoin desu. Di sana rumah sakit. Ingat ya, untuk kata soko dan asoko berbeda. Asoko digunakan saat kita dan teman kita jauh dari tempat tersebut. Dan di sini kita langsung masuk ke pola pertanyaannya, kalimat pertanyaan. Asoko wa nan desu ka? Di sana apa? Jika teman kita bertanya hal itu atau kalimat tersebut,
Maka kita jawab asoko wa byoin desu. Di sana rumah sakit. Dan kata keempat adalah doko, yaitu di mana. Nah, doko di sini bisa digunakan saat kita menanyakan letak atau posisi suatu tempat yang ingin kita ketahui. Untuk pola kalimat dari kata doko atau di mana ini adalah yang pertama. Ingat, untuk kata ini berbeda dari kata seperti koko, soko, dan asoko. Pola kalimat yang berbeda adalah yang harus diletakkan di pertama adalah nama tempat. Lalu wa, lalu kata doko, dan juga deska. Jadi nama tempat wa doko deska. Di sini saya akan memberikan contoh adalah ruang guru. Saat kita tidak tahu tempat di mana ruang guru tersebut, kita bisa bertanya kepada orang atau teman kita untuk lokasi dari ruang guru tersebut. Untuk kalimatnya adalah shokuin shitsu wa doko desu ka? Shokuin shitsu wa doko desu ka? Di mana ruang guru? Dan jika kita diberi pertanyaan seperti itu, maka kita bisa menjawab dengan pola kalimat. Keterangan tempat wa ditambah. Nah, untuk kata selanjutnya kalian bisa menggunakan kata koko, soko, ataupun asoko sesuai keadaan kalian. Di sini saya akan memberikan contoh menggunakan kata asoko. Jadi, shokuin shitsu wa asoko desu. Ruang guru di sana. Atau ruang guru ada di sana. Oke, setelah kita mendengarkan penjelasan dari saya mengenai penggunaan kata koko, soko, asoko, dan juga doko, di sini ada lebih tepatnya kepada cerita ya dari Google tentang penggunaan kata soko, koko, asoko, dan juga doko. Di sini ada cerita sebagai contoh dari website, salah satu website yang menjelaskan tentang kata koko, soko, asoko, dan juga doko. Ada seorang cowok bernama Yagami lagi jalan sama ceweknya bernama Azusa di pusat perbelanjaan. Lagi asik-asiknya jalan, Yagami tiba-tiba kebelet pipis. Kemudian mereka mencari toilet kesana kemari, tapi tidak ketemu. Akhirnya, Yagami dan pacarnya itu mencoba bertanya kepada salah satu penjaga toko di sana. Dan untuk dialognya, Choto sumimasen. Hai, otearai wa doko desu ka? Otearai desu ka? Asoko desu. Arigatou gozaimasu. Nah, jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, arti dari dialog tersebut adalah maaf sebentar. Ya, kamar kecil di mana ya? Kamar kecil ya? Di sana. Terima kasih. Terima kasih karena telah mendengarkan saya menyampaikan materi mengenai koko, soko, asoko, dan juga doko. Lalu bentuk kalimat, pola kalimat dari koko, soko, asoko, dan juga doko, dan cara penggunaan dari kata-kata tersebut. Saya Novarsi Sukandi mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata atau penyampaian materi yang salah dari saya. Saya mengucapkan kitekurete arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.